Yu-Gi-Oh ini sebenarnya permainan simple, didesain biar bisa dimainin siapa aja. Dari awal efek-efek kartu Yu-Gi-Oh juga selalu dibikin pakai bahasa yang mudah dipahami dan gak terlalu teknis. Saat itu secara pemahaman peraturan, permainan Yu-Gi-Oh bisa dibilang masih aman-aman aja. Yu-Gi-Oh kemudian jalan setahun, 2 tahun, 10 tahun, kartu-kartu baru terus diproduksi, sampai jumlahnya jadi cukup banyak, menyentuh angka 5 ribuan. Dan otomatis, dengan banyaknya kartu yang udah dirilis saat ini, mekanik baru yang terus diperkenalkan, ditambah teks kartu-kartunya juga masih pakai bahasa yang rakyat banget. Ya walaupun dengan tujuan biar gampang dipahamin orang awam, tapi Yu-Gi-Oh justru menemukan masalah baru di sini. Iya, bahasa yang rakyat banget ini kadang malah terkesan terlalu deskriptif dan gak to the point. Penggunaan teksnya yang terlalu naratif ini juga kadang bikin pembaca berpikir makin keras buat mencerna dan nemuin mana yang termasuk condition, mana yang cost, mana yang efek. Karena kadang cost bisa kelihatan kayak efek. Kita udah mulai ngomongin agak teknis di sini. Tapi itulah tujuan saya teman-teman. Karena membedakan condition, cost, sama efek ini penting banget. Makanya Konami memikirkan gimana caranya biar penulisan kartu Yu-Gi-Oh ini bisa lebih efektif dan efisien. Termasuk mengatasi kebingungan-kebingungan yang dialami player dan juri gara-gara keambiguan karteks ini. Sehingga pada tahun 2011, Konami memutuskan untuk membenahi karteksnya dengan menerapkan konsep teks baru yang disebut sebagai Problem Solving Card Text, yang kemudian lebih sering disingkat sebagai PSCT. PSCT adalah sebuah metode penulisan karteks yang mulai diimplementasikan sejak 8 Juli 2011 sampai detik ini. Jadi kartu-kartu yang dirilis sejak saat itu, baik yang baru maupun yang reprint, kalau kita perhatikan karteksnya jadi lebih to the point dan tetap enak dibaca. Silakan dibandingkan. Menurut Konami sendiri, tujuan diterapkannya PSCT ini adalah biar karteks di Yu-Gi-Oh lebih tepat sasaran, nggak menimbulkan kerancuan di bagian card rulingnya. Karena PSCT juga menstandardisasi istilah-istilah universal menjadi istilah yang lebih spesifik, nggak multitafsir kayak sebelumnya. Termasuk juga menambahkan tanda baca khusus yang berlaku sebagai separator buat mengindikasikan mana yang cost, mana yang target, dan mana yang efek. Akhirnya terpecahkan juga kebingungan ini lewat PSCT. Tenang, nanti kita bakal belajar satu persatu di segmen ini. Ngomong-ngomong, metode penulisan PSCT ini cuma diterapin di TCG aja ya. Jadi di OCG itu nggak ada PSCT. Karteksnya masih lebih gampang dipahami dan nggak terlalu panjang. Soalnya OCG Jepang misalnya, dia pakai huruf kanji juga. Yang satu kanji aja bisa ekuivalen sama 10 huruf alfabet gitu misalnya. Jadi nggak heran kalau TCG ini mengalami masalah di efisiensi karteksnya. Nah, tujuan PSCT ini diberlakukan di TCG selain biar makna karteksnya lebih tepat sasaran, juga biar tetap efisien. Beberapa frasa di cetakan lama yang tadinya nggak perlu juga kemudian diilangin, kayak misalnya frasa as long as this card remains face up on the field. Ini salah satu tujuan diterapin PSCT, yaitu meminimalisir karteks dengan frasa berbusa. Yu-Gi-Oh sebelum diperlakukannya PSCT nggak sedikit yang ngalamin kebingungan soal cara kerja kartu tertentu. Apalagi kalau karteksnya ambigu pas berinteraksi sama kartu lain. Terus mereka mesti nyari referensi secara online terlebih dahulu di forum atau situs-situs soal kartu ruling. Tapi dengan diterapkannya PSCT ini, pemain seharusnya udah bisa mengatasi sebagian besar ruling ambigu yang udah menjamur dari dulu dengan cara membaca karteksnya aja. Makanya memahami PSCT ini sangat penting. Secara singkat, PSCT ini mengubah karteks Yu-Gi-Oh TCG dalam skala cukup besar. Pertama, beberapa kata dan frasa diubah oleh PSCT. Kayak misalnya efek berbusa. Dalam battle antara kartu ini yang sedang menyerang sebuah monster dalam defense position yang defense-nya lebih rendah daripada attack kartu ini, inflict selisihnya sebagai battle damage kepada lawan. Buat ngejelasin efek touchball doang bisa sepanjang ini ternyata ya. Terus sejak ada PSCT, frasa ini diganti jadi inflict piercing damage. Terus kedua, dengan adanya PSCT, player bisa semakin gampang memahami mana efek kartu yang memulai suatu chain dan mana yang tidak. Seperti yang kita ketahui, chain ini sangat penting dalam strategi permainan. Termasuk memahami efek kartu kayak Shadow Imprisoning Mirror, yang cuman menegate Activated Effect. Dan Activated Effect normally memulai sebuah chain. Dan sebuah chain bakalan memulai chain jika dan hanya jika di akhir frasa ada tanda baca khusus berupa kolon atau semikolon. Nanti kita bakal belajar soal tanda baca ini secara mendalam. Tapi buat video kali ini kita belajar basicnya dulu. Yang ketiga, soal penegasan terminologi.
Lewat PSCT ini banyak penegasan-penegasan yang berlaku sebagai pembeda. Sebenarnya ada banyak penegasan yang diberikan oleh PSCT ini, tapi saya bakal kasih satu contoh dulu ya soal klausa dead target sama it. Ini adalah dua klausa yang maknanya sangat berbeda. Misal pada efek trap hole, pada karteksnya tertera, ketika lawan melakukan normal atau flip summon satu monster dengan attack 1000 ke atas, target monster tersebut destroy dead target. Trap hole ini pakai klausa dead target. Sifat dari klausa ini adalah saat resolusi, dia hanya akan mendestroy target tersebut jika kartu yang ditarget itu masih memenuhi syarat kondisinya. Apakah attack-nya masih 1000 ke atas? Kalau iya bakalan resolve dengan mendestroy-nya. Kalau attack-nya udah berubah, destroy-nya nggak dilakuin. Beda lagi sama efek yang pakai klausa it, kayak misalnya Adreus Keeper of Armageddon. Sekali pergiliran, kalian bisa detach satu axis material dari kartu ini untuk mentarget satu kartu face up yang dikendalikan lawan. Destroy it. Nah, kalau trap hole tadi pakai klausa dead target, dia mesti mengecek dulu kondisi targetnya pada saat resolusi. Adreus yang pakai klausa it nggak perlu ngecek dulu. Mau kartu itu berubah jadi face down sekalipun, dia tetap bakalan hancur. Semakin gampang kan memahami cara kerja game ini lewat PSCT. Tenang, ini baru permukaannya aja, kita masih bisa dalami lagi nanti. Yang keempat ada konjungsi atau kata hubung. Ini mestinya nggak terlalu berat untuk dipelajari karena kita cuma harus main logika dasar aja buat memahami kata sambung kayak and, or, then, also, if you do, after that, yang mereka ini berlaku sebagai kata kunci perantara dua aksi yang berbeda. Misal di efek Psychonesis lah ya. Efeknya jika kalian mengendalikan sebuah monster tipe Psychic, target satu kartu di field, destroy it, and if you do, terima 1000 damage. Nah, biar efek tag 1000 damage-nya ini dilakuin, aksi sebelum and if you do ini harus dilakuin terlebih dahulu. Kalau player gagal mendestroy satu kartu di field, misal gara-gara kartu tersebut diprotek ya sama kartu yang efeknya bikin dia kebal secara destroy, maka si pemain nggak melakukan take 1000 damage ini. Sebenarnya cara memahaminya sesederhana itu. Oke, jadi itulah gambaran singkat soal PSCT. Walaupun kartu-kartu setelah bulan Juli 2011 ini dicetak dengan format teks PSCT, tapi masih ada banyak kok kartu-kartu yang belum dapat reprint dan masih pakai karteks berformat sebelum PSCT, kayak misalnya Kwakimeryu Ice, yang efeknya di sini masih sangat rancu. Karena berdasarkan ruling TCG officialnya, efek destroy-nya Ice ini tergolong sebagai target, bukan non-target. Sama kayak kasus Sakuretsu Armor sebelum PSCT. Cara kerjanya juga seolah-olah kayak non-target distraction removal, tapi sebenarnya dia itu target, dan PSCT ini hadir untuk menegaskan hal itu. Tapi kartu-kartu lama yang belum terdampak PSCT ini tetap harus ngikutin ruling officialnya. Tenang aja teman-teman, Yu-Gi-Oh itu sebenarnya nggak serumit ini kok. Yu-Gi-Oh itu simple. Dan segmen ini cuma buat pendalaman aja buat yang pengen ngerti ruling dan hal-hal teknis lainnya soal Yu-Gi-Oh. Kita main Yu-Gi-Oh bermodalkan ngerti PSCT dasar aja udah bagus kok ya. Bahkan player veteran yang udah main selama bertahun-tahun pun kadang belum ngerti PSCT secara mendalam. Toh mainnya juga fine-fine aja mereka kan. PSCT sebenarnya skupnya sangat luas, masih bisa kita selami lagi lebih dalam. Tapi bakalan kita bahas lagi di segmen kuliah Yu-Gi-Oh episode berikutnya. Saya pun secara pribadi sebenarnya nggak begitu jago soal ruling dan masih di fase belajar. Jadi saya pengen video ini dijadiin sebagai forum belajar bareng aja yang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Sekian dari Yu-Gi-Oh Undercover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.